menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semuanya. Apa kabar sahabat pendengar dan pemirsa? Bersua kembali dalam program komunikasi bisnis kerjasama dengan Kuadran Consulting. Dan untuk pagi hari ini tema yang diangkat adalah Engaging with your investors. Mengenali tipe investor dan seni pelibatan investor. Apa, mengapa, dan bagaimana. Program komunikasi bisnis ini juga bisa Anda simak tentunya tidak hanya di LPPL Radio Suara Sidoarjo, tapi juga di Max FM Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Radio Praja Angkasa Trenggalek, dan Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung. Untuk siaran streamingnya bisa Anda cek di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo, sedangkan untuk rekamannya nanti bisa Anda cek juga di channel YouTube kami @Suara Sidoarjo Channel. Nanti seperti biasa Anda bisa ikut untuk berkomentar, menanyakan perihal tema yang diangkat kepada narasumber kita yang luar biasa di 0811 309 1009 atau on air langsung boleh di 031 896 1514. Bisa juga Anda komentar di kolom komentar di channel streaming YouTube kami @LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, tidak nunggu lama lagi, sudah duduk dengan luar biasanya, yaitu Pak Roni Hamustamu. Selamat pagi Pak Roni. Salam sehat Pak Roni. Selamat pagi Mas Panji. Semangat pagi, luar biasa. Iya. Saya juga ingin sapa untuk narasumber yang lain. Ada Pak Rudolfo Rudi Balmater. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi, good morning. Good morning tuh Mr. Rudi. Kemudian ada Pak Aldo. Selamat pagi Pak Aldo. Selamat pagi. Iya, ini beberapa episode nggak muncul ini, mungkin karena sibuk ya. sudah mulai PTM kelihatannya ya, pembelajaran tatap muka. Kemudian ada Pak Andreas yang ada di Medan. Horas Pak Andreas, lama juga nggak mendengar ini. Sehat ya Pak Andreas? Baik, kemudian Pak Denis. Selamat pagi Pak Denis. Pagi Mas Panji, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Aldo, dan semuanya Pak Andreas. Salam sehat. Salam sehat. Kelihatannya di kebun belakang ini luar biasa. Kalau nggak salah luasnya 5 hektar itu. Salah, 50 hektar. Itu kebun belakang atau lahan perumahan ya? itu boleh nyomot dari Google, Pak Panji. kan saya kan coba mendramatisir gitu ya. Memang kalau orang medsos harus seperti itu, biar ya? Menarik. Betul. Iya, harus. Biar aman. Biar ada gimmick-gimmicknya gitu ya. Baik, engaging with your investor. Moga Pak Roni penjelasan di awal. Ya, terima kasih Mas Panji. Sahabat Suara Sidoarjo, hari ini kita angkat satu topik yang agak berbeda dengan yang lain karena kita bicara tentang investor. Investor itu adalah orang yang menanamkan modal. Biasa disebut juga pemilik, tetapi ada juga orang yang tidak mau disebut pemilik karena dia lebih suka disebut sebagai investor saja. Nah, kalau kita melihat sebuah bisnis, itu ada 6 jenis investor yang 6 jenis pemilik yang nanti kita akan kupas yang disebut operating owner, pemilik yang mengoperasikan bisnisnya. Dia ini ya pemilik, ya manajer. Dia bekerja di dalam perusahaan itu, mengambil tanggung jawab langsung di dalam perusahaan itu. Dia bahkan melakukan day-to-day operation, operasi harian. Dia menjalankan dan dia mengambil keputusan-keputusan. Itu operating owner.
di Jawa Timur banyak sekali orang yang statusnya operating owner. Tidak peduli kekuatan dananya, tapi dia prinsipnya adalah menjalankan perusahaan yang dia miliki, yang dia bangun sendiri. Yang kedua, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, terutama yang di Trenggalek, Tulungagung, dan Waingapu, ada yang namanya governing owner, pemilik yang memimpin, yang memerintah. Itu orang-orang yang ada di Dewan Komisaris di tempat kita ini. Jadi mereka ini adalah orang yang sepenuhnya bekerja, tetapi bekerjanya adalah mengawasi dan menasihati. Kadang-kadang bahkan masuk di dalam sektor operasi. Nah, biasanya mereka ini ada di Dewan Komisaris. Boleh pendiri, boleh keluarga dari pendiri. Itu governing owners. Dua ini sering kita lihat di Jawa Timur, di Indonesia. Operating owners dan governing owners. Nah, kelompok yang ketiga itu yang disebut sebagai involved owner. Artinya pemilik yang melibatkan diri. Nah, orang ini bukan pegawai di perusahaan. Dia tidak tercatat di dalam manajemen perusahaan. Bukan direksi, bukan manajer, nggak ada di dalam manajemen, juga tidak ada di komisaris. Tetapi karena dia punya minat yang luar biasa dan memang sudah panggilan jiwanya ke sana, maka dia melibatkan diri dengan perusahaan itu. Bahkan menawarkan jasa-jasa, membantu perusahaan. Sehingga mereka ini kemudian disebut involved owner. Suatu saat saya pernah bertemu dengan seorang ibu. Kalau dicari jabatannya dia di perusahaan tidak ada. Tetapi dia membantu perusahaan itu terutama di bidang penjualan. Karena temannya banyak, kenalannya banyak, kemana-mana dia promosikan produk perusahaannya. Yang menarik, beliau mengaku ke saya, sering-sering customer besar itu dia yang dapat, bukan sales manajernya yang dapat. Nah, involved owner ini sangat menarik, tapi mohon dipahami juga kadang-kadang sangat merepotkan. Kenapa? Karena dia bukan bagian dari manajemen, tidak ada di dewan komisaris, tidak ada di dalam dewan direksi, tidak ada dalam manajemen perusahaan, tapi dia bisa ngontak orang lain, bahkan kadang-kadang memberi diskon kalau di sektor pemasaran. Sehingga manajer pemasaran, manajer penjualan seakan-akan tidak bisa bicara lagi. Karena apa? Karena di Indonesia ini ada yang namanya, maaf istilah saya, manajemen tempat tidur. Suami yang punya perusahaan, istri nggak ikut punya, maaf, tapi istri bisa saja datang dan ikut ngatur-ngatur. Dan tidak ada yang berani melawan. Kalau di negara-negara yang ketat sistemnya, orang yang seperti itu boleh saja dipersilahkan permisi, kita ketemu nanti waktu RUPS, gitu kira-kira. Nah, yang keempat, ada yang namanya passive owner. Dia ini tidak berpikir macam-macam, dia cuma kepingin dapat dividen yang baik. Tapi kalau ada urusan perusahaan, dia lebih baik membayar orang lain sebagai komisaris. Sehingga orang ini akan mengambil keputusan-keputusan mewakili kepentingannya passive owner ini. Namanya passive owner. Dia cuma ingin mendapat dividen dan dia ingin supaya dividennya itu hasilnya baik, tapi dia menginginkan orang lain aja yang bekerja. Nah, orang yang seperti ini kita sering sebut sebagai manusia di balik layar. Nah, ini namanya passive owner. Yang kelima, itu investor owner. Mereka ini investor. Mereka ini sama seperti passive owner, tidak mau terlibat terlalu dalam perusahaan, tetapi mereka ini ingin supaya keinginan-keinginannya itu tercapai. Apa itu keinginannya? Dividennya harus bagus. Kalau sampai mereka merasa bahwa ternyata dividennya nggak bagus, ini tipenya adalah investor, dia siap setiap saat untuk melepas sahamnya dan beli di
saham perusahaan lain. Nah, ini investor owner. Nah, yang keempat ini, saudara-saudara sekalian, saya ini belum bisa menemukan dengan baik. Ada yang namanya proud owner, orang yang bangga sebagai pemilik. Kalau ditanya tentang bisnis, dia nggak tahu karena dia tidak terlibat. Kalau ditanya tentang produk barang dan jasa, dia tidak tahu karena dia memang tidak menguasai. Tetapi dia bangga sebagai pemilik. Nah, ini sesuatu yang menarik. Nggak ada ikatan, tapi bangga sebagai pemilik. Mohon maaf, biasanya ini adalah keluarga dari pendiri. Bangga dia, tapi dia sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang itu. Nah, 6 orang ini adalah tipe pemilik yang kita kalau menjalankan bisnis mau tidak mau harus mengidentifikasi siapa investor kita dan orangnya seperti apa. Tipenya seperti apa. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan keterbatasan-keterbatasan tertentu pada kita, kendala-kendala tertentu, dan bahkan bisa saja menjadi tekanan-tekanan tertentu. Apalagi kalau jumlah pemiliknya banyak. Misalnya, pemilik itu sudah masuk pada generasi ketiga, itu jumlahnya bisa banyak sekali. Nah, ini yang mesti kita perhatikan tentang bagaimana nanti kita ini harus berkomunikasi, menjaga hubungan dengan mereka, karena owner itu temannya banyak. Mereka bisa saja kemudian memperoleh informasi-informasi yang luar biasa tentang perusahaan kita, memperoleh informasi luar biasa tentang kompetitor kita, dan karena jaringan kerjanya, dia bisa mendapat informasi-informasi yang tinggi sekali nilainya dan perlu kita serap. Tetapi ketika kita menyerap, berkomunikasi dengan mereka, kalau dia operating owner, dia adalah Superman. Apapun yang dia katakan, ada kecenderungan dia paksa kita untuk menerima. Nah, itu beda dengan yang investor owner, yang penting sahamnya tinggi, nilainya, dividen tinggi, dia happy. Dia nggak terlalu pusing. Ini kantor mau dicat satu warna, 2 warna, atau warna-warni, dia nggak pusing. Yang penting dividen baik. Kira-kira itu Mas Panji untuk mengantar diskusi lebih dalam lagi. Terima kasih. Baik Pak Roni, itu untuk pembuka awal dalam tema kita di pagi hari ini, Engaging with your Investors. Baik, saya juga dapat WA ini dari sekretaris direksi. Kalau lihat foto profilnya cantik sekali ini ya. Kalau mengatakan Bapak Denis, ini nanti ada rapat Dewan Komisaris, mohon dikasih waktu terlebih dahulu. Luar biasa. Mau ke Pak Denis. Itu pasti Pak Roni itu, karena beliau yang cuma saya kasih tahu. Jadi izin Pak Rudi, saya duluan ya, because I have to leave in 5-6 minutes. Nah, jadi saya langsung share aja. Saya pernah menjabat CEO di satu perusahaan. Saya nggak mau sebut bidangnya ya, kurang enak, nanti terlalu gampang ditelusuri. Nah, jadi ternyata yang tadi Pak Roni katakan tuh sangat nyata dalam dunia nyata. Jadi pemilik merasa bisa override segalanya, gitu ya. Contohnya barangkali memilih sosok-sosok officer yang cukup penting di bawah level direksi. Nah, saya nggak pernah dikasih tahu itu. Tiba-tiba muncul orangnya. Terus dalam hati saya, ini siapa ya? 1 kali saya diem, 2 kali saya diem, 3 kali saya nggak tahan juga, gitu ya. Saya berpikir, untuk apa saya jadi CEO di perusahaan ini kalau seperti itu, begitu. Dan jadi saya nggak mau frontal sama pemilik karena saya sudah kenal cukup lama. Kalau saya katakan yang sejujurnya, nanti dia juga nggak akan gembira dan nanti hubungan jadi kurang baik. Akhirnya saya mengajukan pengunduran diri, gitu. Karena saya merasa bukan karena jabatan saya yang CEO-nya itu menjadi begitu penting, tetapi tata kelolanya, tata keramanya, tata etikanya tidak dilakukan secara wajar. Itu kata-kata saya, wajar, ya.
Saya juga paham, andaikan mereka memilih, kan tentu saya nggak bisa nolak kan, namanya juga pemilik gitu. Tapi saya kok condong pakai basa-basi lah sedikit kalau masih menghargai saya gitu. Contoh, kasih ke orang HRD-nya tahu itu, kasih dong lihat Pak Denny CV-nya, siapa tahu ada komen. Itu aja, basa-basi aja. Bukan bikin untuk saya happy, tetapi saya juga tahu bahwa saya ujungnya nggak bisa nolak. Tetapi barangkali kalau pas saya kenal orang itu dan sebagainya, kan saya bisa kasih komentar. Meskipun ujungnya terserah juga. Gitu. Kalaupun saya sudah kasih komentar dan mereka masih tetap mau hire, ya urusannya mereka. Toh saya bukan pemilik. Nah, tapi kan itu membuat komitmen saya terhadap institusi menjadi sangat rendah kalau bahasa saya. Ya. Saya juga pernah bekerja di perusahaan yang sangat independen dan sangat tinggi, mengapresiasi, sehingga betul-betul jadi nyata sekali. Jadi memang yang Pak Roni katakan sangat nyata di dunia nyata, itu bukan di dunia maya. Jadi saya pikir kita harus pelan-pelan untuk merubah itu, supaya semakin lama semakin tinggi tata kelola semua perusahaan di Indonesia, apapun jenis industrinya. Kira-kira itu saja tambahan dari saya, Pak Roni, Pak Panji, dan Pak Rudi, dan teman-teman. Terima kasih. Saya 2-3 menit lagi saya leave ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dennis. Salam juga untuk sekretaris direksinya ini. Mantap. Sekretaris direksinya ada di sini kok, tenang aja. Mas Panji itu kalau belum iseng kita belum ketawa, jadi kita sehat karena Mas Panji iseng. Terima kasih Mas Panji. Sukses untuk agendanya nanti Pak. Ya monggo tuh. Ya terima kasih Mas. Ya. Baik, tadi sudah ketemu dengan Pak Dennis, rasanya belum klop kalau belum ketemu dengan seniornya Masternya ini. Pak Rudi, monggo Pak Rudi. Selamat pagi dan para hadirin. Happy Father's Day. Kemarin kita ada celebration Happy Father's Day. So, yes. Happy Father's Day Pak Rudi dan teman-teman. Iya, sama-sama ya. Nah, kita recognize the role, peranan daripada seseorang papa di rumah yang biasanya menyediakan 3 meals a day, dan masa kehidupan daripada anak-anak kita. Pertama-tama, Profesor Roni, terima kasih banyak dengan penjelasan mengenai TP-TP daripada investor. Saya seseorang external auditor, sudah menangani beberapa masalah terhadap TP-TP penanganan bisnis. Itu seperti terjadi juga di Surabaya dan di Jakarta. Yang pertama contoh adalah orang ini dari Jerman, namanya diplom engineer, dan benar-benar ia orang yang punya technical knowledge bagaimana industri ini bisa ditangani. Nah, industrialis ini namanya seperti pasif, terserahlah. Saya kasih you at least 10%, 15% dengan equity, tapi you yang menangani bisnis, dan ini hanya peraturan yang saya akan lakukan, kan gitu. Nah, dalam perjalanan Profesor Roni selama 8 tahun, ini partnership ini atau relationship menjadi a problem. Masuk Rudi Balmoter untuk mengaudit. Nah, sebenarnya kalau orang ini ditunjuk sebagai operating manager, direksi, governing, atau involved atau apa, harus ada penjelasan tentang tanggung jawab. Sebab masalahnya ini muncul menjadi masalah. Selama 8 tahun berjalan, ini kelihatan bisnis belum sebegitu stabil, artinya profitability yang diharapkan tidak ada. Dan selalu ada tambahan dana daripada owner yang sebenarnya tidak 100% involved on the business. Nah, akhirnya dipanggil saya sebagai auditor untuk mengaudit mengenai pengeluaran keuangan. Memang ada semacam satu polisi bahwa orang ini, partner ini yang menangani, punya kurang lebih 50 juta discretion untuk memakai kredit cardnya, apapun itu kredit cardnya, kan gitu.
Tapi lama-lama kalau saya mengaudit mengenai pengeluaran kredit card ini yang tidak jelas, ada unsur-unsur biaya-biaya yang pribadi. Kalau pergi ke Singapura, beli ini yang dianggap pribadi tapi dianggap sebagai biaya perusahaan. Nah, ini muncul menjadi masalah. Oke? So, jadi menurut saya sih, dari tipe-tipe pemegang saham ini atau ownership ini dan penanganan bisnis, yang penting harus jelas mengenai tanggung jawab orang yang dipercayai. Sebab ini hubungannya tidak akan lama. Apalagi yang diharapkan oleh namanya investor ini, hidden investor, itu tidak jelas. Sebab pada saat tertentu nanti itu menjadi perkara. Oke, so ini salah satu contoh yang saya alami, justru itu harus berhati-hati. Kedua, salah satu perusahaan yang juga sudah masuk ke perusahaan bursa, itu juga menjadi problem. Seorang profesional direktur juga berhati-hati untuk menangani hubungan communication dengan para owner. Kenapa? In a corporate world, Profesor Roni, dalam bisnis perusahaan, the most powerful is this stockholder. You can be there, you can be out, or you can be there for the next several years. So jadi kita harus berhati-hati dan selalu berhubungan dengan para owner. Mau apa? Laporan sistem. Kadang-kadang event monthly tidak cukup. Jadi harus ada communication regularly daripada pemegang saham. Kenapa? Untuk menghindari salah paham, misunderstanding. Sebab ini, owner ini banyak CIA. Seperti yang dikatakan, banyak FBI, CIA di luar perusahaan. Jadi ada negatif, ada positif. Jadi sudah mulai ada curiga. Kalau orang ini sudah ada suspicion, nah ini mulai ada namanya crack on the mirror. There is already something harus diperhatikan. So menurut saya sih, memang dua pihak ini, investor dan orang yang percaya, harus ada clear tanggung jawab. Sebab siapapun yang dianggap sebagai direktur perusahaan, ada tanggung jawab untuk berhati-hati, untuk kesetiaan, dan untuk mematuhi seluruh peraturan. Nah, ini tiga unsur ini yang harus diperhatikan. Trust is important element. Remember, ingatlah, trust is good. Trust itu baik. Namun, control is better. Jadi, kalau sudah ada angka-angka yang dipahami dan dibaca oleh owner, dan ada juga beberapa negative information, ini yang akan menjadi problem dengan hubungan dengan baik. It is not easy, tidak gampang untuk trust a person. But please put everything in writing. Menurut saya sih, Profesor Roni, ini yang saya harus perhatikan dengan tipe-tipe mengenai manajer ini harus jelas mengenai the rule of the game. Terima kasih banyak Pak Panji dan Pak Rudi. Baik, terima kasih banyak juga untuk Anda ini Pak Rudi. Baik, untuk narasumber yang luar biasa kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di program Komunikasi Bisnis kerjasama dengan Kuadran Consulting. Tema kita untuk pagi hari ini adalah Engaging with your investor. Mengenali tipe investor dan seni pelibatan investor, apa, mengapa, dan bagaimana. Opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, kalau Anda pingin wajah cerah dan glowing tapi nggak bikin kantong kering, yuk kita ke Ella Skincare. Dapatkan diskon 50% untuk semua jenis treatment seperti Korean Bright Toning, Acne Cure Treatment, dan juga DNA Salmon Skin Booster, IPL, dan masih banyak lagi. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Yuk rasakan pengalaman treatment yang nyaman dengan staf yang ramah, memberikan hasil nyata dan harga yang terjangkau. Berbagai treatment dan produk berkualitas yang sudah BPOM. Ella Skincare ada di Jalan Yani nomor 40 Kelurahan Sidokumpul, Sidoarjo. Untuk reservasi ya, Anda bisa hubungi 0812 3688 1384 0812 3688 1384. Ella Skincare merawat semua bisa bersih berkilau. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B, berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Ada 2 panggilan sidang yang kami terima dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang pertama tertuju untuk Muhammad Nur Kholik bin Mahmudi. Nur Kholik bin Mahmudi dulu tinggal di Jalan Joko Untung RT 26 RW 9 Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Muhammad Nur Kholik bin Mahmudi dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin tanggal 21 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Berikutnya panggilan sidang masih dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Dewi S. Binti Suhartono. Dewi S. Binti Suhartono dulu tinggal di Kombes Pol M. Duryat Gang 1 nomor 14 RT 2 RW 1 Desa Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Dewi S. Binti Suhartono, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari ini Senin tanggal 21 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, sexy, healthy, easy.
Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Baik, kita kembali dalam program komunikasi bisnis dengan tema kita Engaging with your investor, mengenali tipe investor dan seni pelibatan investor. Apa, mengapa, dan bagaimana. Kali ini saya coba ke Pak Aldo. Pak Aldo? Iya, sebentar. Pak Panji. Oke, siap. Roni, Pak Rudi. Jadi sama-sama Pak Aldo. Ini dosen yang luar biasa. Ini saya kalau ngobrol dengan Pak Aldo ini kan mungkin ya kalau umur hampir mirip ya dengan CEO Tokopedia under 40. Ini kenapa saya sampaikan? Betul. Ini kenapa saya sampaikan? Karena beberapa waktu lalu saya sempat nonton podcastnya sama Deddy Corbuzier, di mana Tokopedia yang sekarang ini valuasinya dan juga omsetnya yang sudah triliunan, itu mengawali karirnya memang nggak mudah gitu ya, karena sebagai startup ketika mencari investor, pertanyaan yang waktu itu disampaikan oleh William Tanuwijaya bahwa pertanyaan investor di dalam negeri itu ternyata masih terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan yang standar. Misalnya pertanyaannya kamu itu lulusan apa, terus kemudian orang tuamu dari mana, terus yang juga pertanyaan yang lain adalah kalau sekarang coba kamu lihat apakah di bisnis teknologi itu kira-kira ada yang sukses enggak? Itu yang waktu itu disampaikan oleh CEO Tokopedia William Tanuwijaya. Tapi semakin kesini kan kita tahu bahwasanya untuk usaha yang berbasis IT ini kan sudah mulai peluangnya juga cukup gede dan juga asetnya juga luar biasa. Kalau dari sorotannya Pak Aldo ini seperti apa nih Pak? Oke, memang kalau misalnya kita bicara soal digital startup ya, ini kita nggak bisa ngomong parameter konvensional lagi karena mereka dinilainya dari nilai-nilai valuasi ya, valuation score. Sehingga kita nggak bisa melihat kepemilikannya seberapa berdasarkan dari aset yang dimiliki, aset tangible. Namun mereka ngukurnya dari database konsumen dan lain sebagainya. Namun kembali ke topik tentang tipe-tipe pemilik ya, yang sudah disampaikan oleh Roni, itu sebenarnya yang bisa di-highlight di sini adalah kebanyakan mereka yang owner-owner ini yang belum tahu gitu medannya ya. Jadi mereka bermainnya di mana sehingga mereka pertanyaannya agak nggak relevan dengan apa yang sebenarnya perusahaan butuhkan. Yang menarik sebenarnya Pak Panji itu adalah dua tipe terakhir yang tadi disampaikan oleh Pak Roni, yaitu proud owner dan investor owner. Beberapa bulan yang lalu saya sempat ketemu dengan alumni, teman lama ya, dari Petra juga, cerita nih, bangga sekali saat dia merasa menjadi seorang owner dari sebuah perusahaan TBK. Dia merasa bahwa, saat ini ketika saya membeli saham dari sebuah perusahaan TBK, otomatis dong saya memiliki kepemilikan, ada kepemilikan dari perusahaan tersebut. Nah ini memang tidak bisa disalahkan. Tetapi mereka selain sebagai investor owner, mereka juga ternyata proud owner gitu ya. Mungkin dari day to day operation ya mereka nggak paham. Di perusahaan itu ngapain aja, targetnya kayak gimana, how to handle customer, engage dengan customer. Tapi mereka merasa bahwa, saya punya kepemilikan atas perusahaan ini. Dan dia dengan proudnya menceritakan dengan yang lain-lain gitu, bahwa saya juga salah satu dari sekian banyak owner atas PT titik. Nah ini fenomena yang lucu sebenarnya. Ya memang secara teknis itu tidak salah, karena mereka juga punya kepemilikan meskipun hanya sekian kecil sekali, fraction kecil aja dari perusahaan. Namun seringkali ini menjadikan image dari perusahaan tersebut itu turun. Karena apa? Hanya sekelumit kecil orang yang memiliki kepemilikan saham tapi sudah ngaku kayak gede banget gitu ya. Proud banget di situ.
Nah, ini juga bisa muncul di dalam pertanyaannya Pak Panji tadi, bahwa di dalam sebuah startup digital, ini juga ada owner yang seperti itu. Mungkin memang mereka belum TBK ya, tapi kan ada saham yang sempat dibeli, sempat diinvestkan oleh teman-teman koleganya, rekan sejawatnya, terutama untuk startup kecil. Nah, hal-hal yang seperti ini nih yang kadang menjadi fenomena untuk dibahas lebih lanjut gitu ya. Nah, ini menurut saya, menurut pandangan saya seperti itu Pak Panji. Mungkin Pak Roni atau Pak Rudi yang memiliki experience lebih banyak, jam terbang lebih tinggi, yang bisa sharing-sharing nih. Terima kasih. Baik. Dan tentunya kita juga belajar dari sosok yang sudah banyak makan asam garam ini ya, khususnya di dunia bisnis gitu ya. Kalau dalam dunia karate ini sudah ada dan hitam ya. Sudah ban hitam dan levelnya sudah level master ya. Pak Roni dan Pak Rudi. Baik, sebelum saya geser ke Pak Roni dan Pak Rudi, saya coba cek kembali apakah sepertinya tadi sempat ada Pak Andreas ya. Kemudian juga saya cek lagi, saya coba bacakan pertanyaan lewat WA di 08 11 309 1009. Oh ya, saya dapat info dari Pak Roni, Pak Yanto Sidik sedang ada kegiatan. Baik, terima kasih Pak Yanto, semoga lancar dan sukses acaranya. Kemudian saya bacakan dulu yang sudah masuk. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Safira yang ada di Candi. Pertanyaannya begini, untuk mencari investor itu caranya seperti apa ya? Apalagi yang bisnis kecil seperti saya, bisnis UMKM. Apakah perlu diekspos ke sosmed? Pertanyaan yang kedua dari Mbak Safira ini, apakah ketika nanti ada investor yang masuk, dalam klausul perjanjian kontraknya itu idealnya seperti apa? Apakah investor juga ikut jadi operator atau hanya dapat untungnya saja? Oke, terima kasih Mbak Safira. Tadi sempat dibahas Pak Roni ya, tapi nanti akan dikomentari kembali oleh Pak Roni. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini dari Pak Budi Sulastomo yang ada di Kalangbret Tulungagung. Terima kasih untuk sahabat-sahabat di Tulungagung, ini luar biasa. Yang pertanyaannya adalah, kalau untuk investor, misalnya dia tidak menepati janji atau one prestasi, meskipun tidak tertuang dalam klausul kontrak karena tidak ada, hanya sekedar saling percaya, apakah kita bisa cari investor yang lain lagi? Baik, terima kasih Pak Budi Sulastomo dan juga untuk Mbak Safira yang ada di Candi. Mohon tanggapannya Pak Roni. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Panji. Saya yakin nanti Pak Rudi bisa masuk dalam skala yang lebih besar. Tapi sebelum saya jawab, saya mau nambah yang disampaikan Pak Aldo tadi. Di Surabaya saya pernah beberapa kali ketemu orang muda umur belum 30. Tapi di kartu namanya itu sudah pegang 6-7 perusahaan. Oh, luar biasa. Dan persis yang disampaikan Pak Aldo tadi, sebetulnya ya nggak ngerti apa-apa. Gitu loh. Karena perusahaan dapat beli atau dapat didirikan bapaknya, terus dia bangga kemana-mana mengatakan itu, tapi kalau ditanya nggak ngerti, selalu bilang, oh itu manajerku, oh itu anak buahku, orangku yang urus dan sebagainya. Nah, nggak apa-apa, itu memang terjadi yang seperti itu, mau diapakan lagi. Jadi pertama adalah begini, kalau kita punya investor, sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi ya, nomor satu, ada investor itu kalau misalnya pada level kedua, ketiga, gitu, generasi gitu ya, itu jumlahnya bisa banyak. Dan kita harus hati-hati karena masing-masing punya selera. Yang kedua, ini yang agak berbahaya, ada triknya ini, kalau kita punya perusahaan yang sudah cukup besar, tapi kita punya investor itu yang sekedar orang kaya, tapi dia cuma bangga, tapi nggak ngerti banyak,
tapi dia merasa tahu, terus dia kepingin terlibat dan sebagainya, harus diagendakan cukup biaya untuk pendidikan buat mereka. Dengan alasan rekreasi, diajak ke Jakarta, begitu ya. Nanti dibuatkan sesi ketemu Pak Rudi, 2-3 jam ngobrol di sana tentang apa itu bisnis bisa. Atau sengaja diajak ke Batam, ketemunya di sana, atau di Singapura, ketemu di sana. Kenapa? Karena orang itu kadang-kadang kalau terlalu terus terang dikatakan bahwa dia mesti kursus, itu dia bisa tersinggung. Jadi diajak main-main lah. Saya pernah atur, saya sampaikan ini kita dapat undangan, padahal saya yang minta undangan, gitu loh. Tapi saya katakan kita diundang, begitu. Kadang-kadang memang harus begitu. Kedua, harus hati-hati kalau investor itu adalah satu keluarga, pemilik gitu ya, misalnya dalam family business itu. Di dalam family business itu kadang-kadang ada insider sama outsider, ada geng antar keponakan, antar sepupu, kakak adik dan sebagainya. Hati-hati juga. Di sana kita harus pandai-pandai kalau kita bekerja sebagai profesional gitu. Terus kadang-kadang cabang-cabang dari keluarga itu banyak, apalagi kalau anaknya banyak. Anaknya 5, 6, 7, 12 begitu. Aduh. Itu harus betul-betul dicatat. Kapan ulang tahun, kapan tanggal pernikahan anak pertama, namanya siapa, kedua siapa, lahirnya kapan, dan sekolah di mana. Karena itu penting. Nah, berikutnya adalah hati-hati ada orang yang dia ingin tetap jadi pemilik, tapi ya semakin bikin problem di dalamnya. Atau ada orang yang selalu berpikir bahwa mereka itu tahu banyak gitu. Mereka mengatakan bahwa saya ini cuma mau membantu, tapi nanti mulai aneh-aneh, mulai katakanlah misalnya ponahan-ponahan bagaimana nasibnya, terus kalau mantu-mantu bagaimana, terus kalau manajer yang bukan keluarga boleh nggak kemudian mereka ini juga dapat saham dan seterusnya gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya peran yang nggak jelas. Peran yang nggak jelas itu yang tadi disampaikan oleh Pak Aldo. Gitu. Mereka sebetulnya nggak mengelola perusahaan itu, tapi kemana-mana gaya aja mengaku sebagai pengelola. Padahal dia sebenarnya datang cuma buka brankas, buka cash register, pulang hitungan nutup cash register gitu. Bagaimana bisnis nggak tahu dia. Nah, sekarang ini banyak model yang namanya kepemilikan yang dipindahkan atas nama perusahaan. Kalau di negara-negara seperti Eropa itu ada namanya trust ownership. Kalau di kita nggak ada ya. Dulu mestinya bisa yayasan tapi disalahgunakan. Jadi sekarang banyak yang pakai PT, dijadiin holding company, sehingga anak cucu tidak secara langsung mengurusi perusahaan yang menghasilkan dana. Karena nanti kalau mereka konflik, itu bisa rusak, berantakan, maka diarahkan ke sana. Ada namanya imbrank, ownership-nya, kepemilikan dipindahkan kepada perusahaan. Nah, sekarang permisi saya masuk. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Safira Candi. Bagaimana cari investor? Cari investor itu seni, tapi nomor satu, Anda harus cari investor yang nanti bisa membimbing, membina Anda. Jangan sibuk soal duitnya. Sudah banyak kasus punya duit tapi hanya bikin celaka. Mending kalau dananya diberikan total. Ada banyak kasus yang nggak setor dana juga gitu, atau setor dana nggak sesuai kesepakatan gitu. Akhirnya sakit kepala semua gitu. Jadi Anda cari, karena apa? Karena kalau Anda perusahaan masih baru, kecil, butuh orang kan berarti Anda butuh dibimbing. Butuh jadi semacam anak asuh. Gitu. Maka carilah investor yang memang punya hati di sana. Jadi kalau Anda misalnya jualan apa itu namanya minuman herbal begitu ya, ya cari perusahaan besar yang bergerak di sektor itu. Dekati mereka, karena dari sana bahasanya ketemu. Kalau ada investor yang masuk, seperti apa perjanjiannya, itu bergantung. Ada investor yang angel investor, dia cuma kepingin mendorong orang muda supaya berusaha. Ada orang yang memang ingin terlibat mengambil alih.
Ada orang yang membiayai sampai 5 miliar, 50 miliar dia keluarkan. Tapi nanti kalau sukses, maka dia harus punya sekian persen saham dan dia akan menempatkan orang-orangnya. Jadi perusahaan kita yang startup itu dianggap sebagai laboratorium aja. Itu semua sesuai perjanjian. Dan Mbak Safira nggak usah khawatir, itu dibicarakan di depan. Jangan karena sungkan, Anda tidak bicarakan. Berisiko sangat besar. Pak Budi Sulastomo dari Tulungagung. Kalau itu investor, kalau tidak menepati janji, one prestasi, gimana? Gitu. Begini, ini kan kira-kira soal pemodalan. Banyak kasus itu begini, dia janji, dia biayai. Karena Pak Budi Sulastomo misalnya pemilik gagasan yang mendesain semuanya, katakanlah diberi sekian persen, misalnya 40%. Dia yang membiayai, dia ingin 60%. Ada orang yang mau, oh saya cuma membiayai, saya dapat 30%, nggak apa-apa, 70% Anda. Itu tergantung diskusi. Tapi yang menarik itu begini, dia janji dananya dikeluarin. Katakanlah misalnya 1 miliar atau 500 juta atau 300 juta, begitu ya. Tapi ternyata dia hanya memberikan bagian sedikit aja porsi dari itu. Nah itu berbahaya. Berbahayanya kenapa? Kita harus hati-hati. Orangnya ini masuk di dalam akta perusahaan nggak? Kalau masuk di dalam akta perusahaan, maka akan terkunci posisinya. Maka nanti ada penyelesaian-penyelesaian dalam bentuk lain yang namanya modal belum disetor. Tapi kalau misalnya tidak ada di dalam akta perusahaan, ya tidak apa-apa, mudah cari investor lain, nggak masalah gitu. Tapi kalau ada di dalam akta perusahaan, ya mesti dibicarakan. Pengambil alihan, pemindahan saham juga harus atas kesepakatan bersama. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Rudi ingin menambahkan? Silakan, Pak. Terima kasih ya, Profesor Roni. Tapi dalam subjek ini sebenarnya berdasarkan pengalaman saya sebagai auditor dan akuntan, memang perjanjian ini harus jelas, Pak. The spirit of law and agreement harus presence apapun. Sebab kadang-kadang komitmen itu bisa menjadi failure sebab kita tidak tahu kondisi daripada prospective investor. Padahal business is anggap also as a business that harus berjalan terus, Pak. Commercial operation. So menurut my experience in the past selama 30 tahun sebagai mengawasi, memeriksa mengenai beberapa financial account, memang the rule of the game harus jelas, Pak. Apapun bentuk kerjasama, apapun bentuk ownership structure, itu harus jelas. Sebab ini selalu muncul menjadi masalah seperti yang dikatakan oleh Profesor Roni dalam bisnis keluarga. Salah satu menjadi direktur utama. Younger brother menjadi CFO. Tapi lama-lama yang menjadi kaya adalah CFO atau CEO. Tapi mengenai siblingsnya itu yang kelewatan, Pak. Sebab kalau CFO banyak temptations, berhubungan dengan bank, berhubungan dengan lender, ada special favor yang nanti akan akibatnya menjadi kenaikan daripada hartanya sendiri. Sama dengan CEO. Mereka kelupaan mengenai tanggung jawab. Sebagai CEO dan CFO, mereka harus transparent accountability terhadap para siblings. Siblings ini kelihatan ketinggalan mengenai bagaimana mengumpulkan kekayaannya. Mereka hanya menikmati dividen. Tapi dividen is one thing, Pak. Jangan lupa, relationship dengan bank, dengan other institution, dengan para pemegang saham yang lain, itu muncul ada hidden values, gitu loh, Pak. Hidden values. Itu sebenarnya di lingkungan kita banyak yang sudah menjadi perpisahan dari abang-abang yang menangani bisnis dibandingkan dengan yang siblingsnya. So ini menjadi problem. Justru itu seperti tadi dikatakan bahwa sistem tata kelola itu harus jelas, gitu loh, Pak. Tanggung jawab dan transparansi dan mengenai peranan daripada seseorang direksi.
jangan menantang loyalitasnya terhadap para siblings atau para rekan-rekannya. Sebab ini loyalitas is a very very critical, Pak. Kesetiaan. Sejauh mana ia jujur bahwa ia yang nikmati dalam bisnis hanya itulah. Jangan menjadi salah satu alat untuk memperkaya sendiri, begitu Pak. So ini yang saya mau ingin ingatkan dalam bisnis tata kelola, bahwa kita berhati-hati dalam tipi-tipi formulasi daripada bisnis ini. Terima kasih Profesor Roni dan Pak Aldo dengan mengenai masalah ini. Thank you very much. Luar biasa. Jadi yang perlu digarisbawahi, apapun itu komitmen hitam di atas putih, mungkin ya juga harus jelas. Kalau ada something error next happen kan, next future kan kita nggak tahu gitu ya. Baik. Betul, Pak Roni, closing remark dari panjenengan, monggo. Ya, terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda berada, terutama teman-teman yang ada di Trenggalek, Tulungagung, dan di Waingapu. Ketika kita menjalankan usaha, kadang-kadang kita nggak punya dana. Kita punya gagasan. Kita punya model bisnis yang sangat baik, tetapi tidak bisa dieksekusi karena tidak ada dana. Karena itu, di antara kita kadang-kadang melakukan yang namanya pitching. Pitching itu presentasi kepada calon investor, yang intinya adalah membahas apa bisnis ini, apa yang kita lakukan, dari mana kita dapatnya duit, kapan nanti modalnya kembali, dan apa manfaatnya, dan kalau bergabung, dan apa ruginya kalau Anda tidak mau mendukung gagasan. Inilah kira-kira begitu. Nah, orang-orang yang kita presentasi itu ya orang-orang seperti Pak Rudi begini. Bicara dengan Pak Rudi, kami punya gagasan ini boleh nggak, ini, dan sebagainya. Tetapi kalau calon investor yang kita datangi adalah orang yang industrinya beda, orang yang tidak ada minat dengan apa yang kita rancang, nah, itu akan menjadi persoalan tersendiri. Karenanya kita harus mencari orang-orang yang memang sepaham, sepemikiran. Kadang-kadang seperti tadi disebutkan, selalu melihat yang lain belum ada yang baru. Nah, kalau yang seperti ini juga bahaya sebetulnya, karena ini orang yang super konservatif. Artinya apa? Tidak berubah mindset-nya bahwa ke depan bisnis itu perubahannya akan sangat cepat. Jadi kalau pakai model-model yang lama, maka dia akan selalu ketinggalan kereta. Tapi orang yang seperti ini, dia punya duit, dia berhak untuk ngomong yang seperti itu. Tapi Anda harus sadar bahwa Anda tidak cocok dengan dia. Jadi mesti cari orang lain. Kalau ditanya bagaimana caranya, saya selalu mengikuti pemikiran-pemikiran seperti teman-teman pemasaran. Nesting. Nesting itu bersarang di mana? Anda ini bagusnya di mana misalnya? Anda ikut asosiasi atau ikut komunitas tertentu. Sesederhana begini, Anda hobi bonsai, gitu kan? Tapi gimana nih? Nah, maka Anda kumpul sama orang-orang yang suka bonsai. Bonsai itu harganya ada yang puluhan ribu, ratusan ribu, ada yang miliar loh. Gitu loh. Tergantung kan, itu seni gitu. Demikian juga kalau Anda menjual aksesorisnya sepeda motor, Anda tahu Anda kumpulnya dengan siapa. Nah, dari sana secara bertahap Anda naik ke level-level yang lebih tinggi sampai akhirnya ketemu dengan pemodal. Sebetulnya. Nah, pemodal itu terus terang ada yang tadi saya sebut, ada yang angel, ada yang malaikat. Dia seneng lihat Anda punya gagasan, dia dorong, dia nggak mikir untung rugi. Ada yang rasional, tapi ada yang lintah darat yang menghisap Anda sampai habis. Nanti Anda akan diambil alih oleh dia dan seterusnya. Nah, karenanya Anda harus bijak. Saya setuju dengan yang Pak Rudi sampaikan, kesepakatan di depan notaris itu jadi penting. Bila perlu termasuk tahapan kapan dana dikirim dan sebagainya. Karena Pak Rudi masih ingat ya, minggu lalu ada yang konsult kan, diajak kongsian dengan orang dari luar negeri, bikin PT jadi modal awal dari dia, tapi ternyata investasi sampai hari ini nggak pernah keluar, dan dia sudah kelelahan untuk menanggung itu, sehingga dia
mencari cara bagaimana untuk menutup perusahaan itu. Karena jadi beban pribadinya dia terus-menerus. Nah, yang seperti ini, kalau orangnya di luar negeri semakin sulit urusannya. Karena itu kita mesti hati-hati. Hati-hati, tetapi jangan takut untuk mencoba. Karena presentasi itu hanya membuang waktu sedikit, gitu kan, suara sedikit, tapi barangkali Anda akan ketemu dengan orang yang sangat baik dan tepat. Terima kasih Mas Panji. Baik Pak Roni, dan ini juga mungkin sebagai wawasan dan mungkin warning begitu ya bagi kita semua kalau memang cari investor, mengacu dari apa yang dikatakan oleh para pakar yang luar biasa ini patut kita jadikan referensi kita begitu ya. Baik, terima kasih Pak Roni, Pak Rudi juga, Pak Aldo yang sudah bergabung, Pak Denis yang tadi juga awal-awal sempat bergabung. Semoga sukses untuk aktivitasnya dan lancar untuk usahanya. Selamat pagi, semangat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.